Hai Angkuters, kembali lagi nih bersama saya Kang Deddy Peterson. Nah, pada episode kali ini saya sudah mengunjungi salah satu sekolah kejuruan yang ada di Balikpapan. Nah, kali ini saya mengunjungi SMK 3 Balikpapan. Nah, di dalam mungkin kita bisa melihat berbagai macam kegiatan-kegiatan eskul apa aja sih, kegiatan apa aja sih yang mungkin kita bisa tanyain, yang bisa kita cari tahu informasinya, karena kita tahu eskul itu kegiatan-kegiatan eskul yang dilakukan oleh para siswa-siswi ini adalah merupakan sebuah bentuk kreativitas mereka agar mereka mempunyai nilai potensi dalam diri mereka, agar nantinya mereka bisa mempunyai nilai jual di masyarakat umum. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sekolah ini, mungkin saya memberikan informasi angkutan musik update. Nah, angkutan musik update kali ini One Direction pada bulan Maret tahun 2015 kemarin, Zayn Malik salah satu personelnya itu memutuskan hengkang keluar dari One Direction. Nah, pada minggu ini Zayn Malik sudah melakukan klarifikasinya ke halayak publik bahwa dia sudah memutuskan untuk bersolo karir dan keluar dari One Direction dengan bergabungnya dia di RCA Label, yaitu perusahaan label dari Amerika Serikat yang mungkin akan Zayn Malik ikuti dan bersolo karir. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya lagi tentang kegiatan-kegiatan eskul apa aja sih yang mungkin kita bisa temui di dalam dari sekolah ini, yuk kita sambangin ke dalam, Mang. Di sekarang ini saya sudah berada di ruang depan kepala sekolah dari SMK 3 Balikpapan. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanya langsung ke dalam mengenai tentang kegiatan eskul dari SMK 3 ini sendiri seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam, Mang. Permisi Pak, maaf mengganggu. Ya, permisi Pak. Ya. Dengan namanya siapa Pak? Saripudin. Bapak Saripudin sebagai kepala sekolah dari SMK 3 Balikpapan ini, mungkin saya bisa bertanya tentang di eskul SMK 3 ini ada berapa total sih jumlah eskul di sini? Ada 18 ekskul. Betul Pak ya. Mungkin dari 18 eskul ini eskul apa sih yang menjadi mungkin favorit dari siswa-siswi dari SMK 3 ini sendiri? Secara ini semua menarik bagi siswa karena minat siswa berbeda-beda. Hanya beberapa ekskul yang sudah kelihatan di tingkat Balikpapan, provinsi maupun beberapa kejuaraan. Misalkan kayak Pramuka depan saya, Pak Anto ini, dia pembina di Pramuka. Dia sudah membina anak-anak kita sampai ke level provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara, dia bisa menjuarai juara umum. Sehingga dalam beberapa event Pramuka lebih mengemuka, satu itu. Kemudian yang lain-lain yang seperti kita dengar sama-sama ini lagi band-bandan ini. Setiap ada aksi seni mereka mesti tampil anak-anak. Kemudian paskibraka kita juga saudara Wisnu itu sudah sampai ke tingkat provinsi mewakili Balikpapan. Hal-hal lain-lain voli. Kalau voli putri di kita adalah seperti dilihat di beberapa media itu kita mesti juara satu, bahkan di seprovinsi pun begitu, sampai nyebrang ke kota-kota lain.
Mungkin banyak sekali ya prestasi-prestasi yang telah didapatkan dari SMK 3 itu sendiri, entah dari voli, dari pramuka, dari band, dari akustik, dan juga dari cabang eskul yang lainnya. Mungkin saya bertanya lagi tentang apakah fasilitas-fasilitas dan sarana yang ada di SMK 3 ini memadai untuk kegiatan-kegiatan eskul mereka? Secara fasilitas kita terus improve, artinya ketika kita tinjau itu sudah memenuhi, kita pertahankan, dan kalau ada kesempatan kita perbaikin. Jadi kita selalu memfasilitasi dan mendukung kegiatan anak-anak yang didanai oleh dana BOS, sehingga apapun yang terjadi, sekolah adalah milik anak-anak juga. Kita harus memperhatikan terutama yang berbakat dan bisa membawa nama baik sekolah. Oke, mungkin semuanya ini memang dananya itu semua dari pemerintah gitu Pak ya. Nah, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tetap di Angkutan Musik. Tarik Mang. Angkuters, kembali lagi nih bersama saya Kang Deddy Peterson di program Angkutan Musik. Nah, di belakang saya kali ini tampaknya sudah ada lagi yang lagi baris berbaris nih. Mungkin kita bisa tanyain dengan salah satu dari mereka atau pembina dari mereka. Yuk kita samperin Mang. Permisi Mas, ya bisa minta waktu sebentar? Ya, Dengan namanya siapa? nama saya Rama Trisnarawan dari kelas 12 akuntansi. Ini sedang melakukan latihan apa nih? Ini namanya latihan ketangkasan baris berbaris, gitu. Lebih tepatnya eskul paskibra ya. Mungkin dalam waktu dekat ini kegiatan apa atau event apa mungkin yang lagi digeluti dari paskibra ini? Sebentar lagi kan ada 17 Agustus. Nah, jadi pasukan ini akan dipakai untuk melaksanakan upacara bendera 17 Agustus di lapangan SMK 3 Balikpapan, gitu. Untuk mereka ini kan tentunya harus dilatih dengan fisik dan mental yang kuat. Bagaimana sih mereka bisa cepat beradaptasi dalam kegiatan eskul paskibra ini? Oke, ini mereka sudah latihan selama 2 bulan. Nah, jadi mereka setiap harinya dilatih fisik dan baris berbaris. Tapi kita juga akan melatih mental mereka dan juga kita akan melatih fisik mereka, gitu. Jadi selama 2 bulan ini kita nonstop sekitar seminggu 4 kali atau 5 kali kita latihan rutin dari siang sampai sore, gitu. Jadi untuk mendekati nanti 17 Agustus ini, grup eskul dari Paskibra ini sering melakukan latihan intens. Tujuannya agar mereka dapat menampilkan penampilan terbaik mereka pada saat 17 Agustus nanti. Kira-kira mau nitip salam dan request lagu? Apa ya? Oke, saya cuma pengen lagu-lagu kebangsaan aja sih, gitu. Request dari lagu-lagu pop gitu ada? Ya, lagu-lagu luar. Saya request lagunya One Direction, Next Change. Mau kirim salam dengan siapa mungkin? Saya kirim salam kepada
seluruh siswa SMK 3 Balikpapan saja gitu. Oke, berikut wawancara saya dengan salah satu pembina Paskibraka di SMK 3 Balikpapan. Oke, langsung saja kita lihat video klip berikut ini, tetap di Angkutan Musik. Tarik mas. Hai Angkuters, kembali lagi nih bersama saya Kang Deddy Peterson di program Angkutan Musik. Nah, di belakang saya ini sudah ada yang berlenggak-lenggok. Katanya mereka seperti model ya, mungkin lebih tepatnya dari SMK 3 Balikpapan. Dan mungkin saya bisa lebih tanya lebih lanjut, ini dengan namanya siapa? Ulan. Ini lagi melakukan kegiatan ekskul apa? Ini kegiatan ekskul Moska, yaitu modeling Skaga yang diadakan setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai selesai. Ada nggak kriteria khusus untuk biar mereka bisa ikut dalam ekskul ini? Kalau untuk kriteria khusus sih nggak ada, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Di sini bukan Indonesian Fashion Week dan sebagainya, jadi kita di sini sama-sama belajar intinya. Belajar ya dan berusaha. Oke, prestasi apa sih yang sudah dicapai dari ekskul ini? Ya, dari terbentuknya ekskul ini tahun 2006 ya, yaitu yang bentuk pertama kali adalah Kak Presti dan Kak Aditya Rifani, terbentuk pada tahun 2006 dan pembina kami adalah Bu Dian. Prestasi yang pertama kali diraih oleh Moska adalah Duta Wisata Intelijensi Putra, dan putrinya sendiri mendapatkan gelar Wajah Muslimah Asia. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa tanya lagi mungkin di belakang dengan salah satu dari peserta dari ekskul ini. Namanya siapa, Mbak? Christine. Sudah berapa lama mengikuti ekskul? Baru-baru aja sih, baru-baru aja kelas 3 tahun ajaran baru, saya baru ikut ekskul ini. Ada latihan khusus gak untuk mengikuti kegiatan ekskul ini? Latihan khusus sih kita sekarang tiap hari Sabtu ya, ngumpul itu sekalian latihan. Sebenarnya bukan latihan tapi lebih ke share bareng kita. Jadi kita membagi ilmu satu sama lain gitu. Jadi ya seperti yang dibilangin Wulan tadi, kita di sini sama-sama belajar. Dia kan Mbak barusan kan baru saja mengikuti wakil dari Putri Kartini. Gimana nih prosesnya? Proses seleksi sendiri pun kita bertahap ya. Pertama pemilihan Putri Kartini itu mencari pesertanya itu banyak, terus tuh ada sesi tanya jawab, kita juga ada sesi public speaking, sampai akhirnya ke grand final sendiri tuh kami masuk 6 orang, 6 besar, dan akhirnya terbentuklah kami 3 besar Putri Kartini SMK 3 2015. Ada proses ya untuk sebelum mereka mengikuti dari kegiatan ekskul ini untuk menjadi Putri Kartini. Oke, itu berikut wawancara saya dengan salah satu ekskul dari SMK 3 Balikpapan. Kita mungkin akan bertemu lagi dengan ekskul-ekskul yang lainnya yang mungkin kita bisa sambangi. Tetap di Angkutan Musik. Tarik mang. Program terbaru dari Belakang TV, Angkutan Musik. Nah, di belakang saya ini
nampak salah satu salah satu dari eskul SMK 3. Mungkin saya lihat sih di belakang ini lagi ada semacam tarian gitu, tapi saya belum tahu tarian apa yang mungkin sedang mereka lakukan. Mungkin kita bisa tanya-tanya langsung dengan mereka. Yuk, kita sambangin, Mang. Hai Angkuters, nah kali ini kita sudah bertemu dengan penari yang tadi itu. Oke, kita bisa tanya lebih lanjut. Bisa minta waktunya sebentar? Ya, tadi saya lihat ini kalian lagi nari-nari nih. Saya pikir sih mungkin tarian hujan, mungkin bisa jadi karena Balikpapan ini sudah masuk dalam iklim tropis ya. Mungkin kita bisa tanya lebih lanjut. Namanya siapa? Ajeng. Ajeng ya. Lagi melakukan tarian apa ini? Tari Dayak. Tarian Dayak ya. Tarian dari tradisional asli dari Kalimantan Timur. Mungkin kita bisa tanya tarian Dayak bercerita tentang apa ini? Oh, kalau tentang tarian ini menceritakan tentang bagaimana kerukunan di desa, tentang putri-putri di desa, kesenangan. Makanya digambarkan lewat tarian tersebut. Mungkin kita bisa perkenalan dulu mungkin dengan mereka satu persatu, dengan nama siapa tuh, dari kelas berapa? Nama saya Rizkyana Arifin dari kelas 11 AK1. Nama saya Rika dari 11 AK1. Nama saya Eka Purwaningsi dari 12 AK4. Nama saya Anissa dari 11 P4. Nama saya Nurmiati dari 12 AK4. Nama saya Rukmini dari kelas 11 PM1. Nah, kita sudah lihat kan mereka ini berasal dari kelas-kelas yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mereka beradaptasi menjadi satu grup tarian agar mereka bisa kompak gitu. Gimana? Kalau dari kita sih saling menghargai pendapat aja sih, baru ya saling menghormati satu sama lain, gak beda-bedain maupun adik kelas atau kakak kelas. Jadi semuanya sama, kita teman semuanya. Ada saran nggak mungkin buat untuk Angkuters semua, gimana sih cara biar kita bisa cepat kompak, bisa cepat akrab, beradaptasi cepat dengan teman-teman yang mungkin masih baru di lingkungan kita? Kalau ya sama saling terbuka aja, jangan malu-malu. Kita ya sama-sama aja saling mengungkapin. Kalau misalnya ada unek-unek gitu, kita ungkapin aja sama-sama, kita cari jalan keluarnya kayak gimana kalau misalnya ada masalah. Jadi kita nggak sendiri-sendiri, jadi kita cepat akrab kayak gitu. Berbagi pengalaman aja sih. Berbagi pengalaman, berbagi cerita dan terbuka dalam berkomunikasi itu mungkin salah satu kunci utama dalam menjaga kekompakan mereka agar tetap harmonis. Mungkin kita bisa lebih tanya lagi, mereka kan menari, mungkin artis penari mungkin dari mancanegara atau dari dalam negeri, mungkin dari mereka favoritnya apa nih? Kalau penari sih mungkin kita lebih ke daerah aja sih, karena kita kan cinta daerah. Mungkin dari penari dari Dayak Pedalaman aja mungkin. Oh, dari Dayak Pedalaman, cinta dalam negeri ya. Mungkin kita bisa tanya lagi, pencapaian prestasi terbaik apa sih yang mungkin sudah mereka capai hingga saat ini? Kalau prestasi mungkin kita setiap tahunnya ada setiap kota itu ngadain FLS 2N tingkat kota. Kita dari tahun 2012 kita mendapatkan tingkat 2 kota Balikpapan. Mungkin yang lain juara harapan 1, lomba kreasi tari daerah di Balkoni. Ya seputar gitu aja sih kalau misal kita ternyata mereka sudah mempunyai banyak sekali prestasi dari eskul menari ini. Mereka melakukan tarian tradisional. Kira-kira melakukan jenis tarian lain juga nggak? Kalau kita di sini dominan sih tari Dayak sih. Mungkin Dayaknya macam-macam sih, ada Dayak leleng, Jepen, Gantar, Perang, ya seputar tari Dayak. Kirim-kirim salam mungkin dari kalian dan request lagu mau. Mau
mau request lagu See You Again aja. Mau kirim-kirim salam dengan siapa? Mau kirim salam buat keluarga di rumah. Dadah, halo. Mungkin yang lainnya juga mau kirim-kirim salam dengan siapa? Buat orang tua aja di rumah. Iya, sama buat keluarga di rumah. Mungkin buat keluarga, tapi terutama buat Budian sih. Semoga anaknya cepat sembuh. Cepat sembuh Budian. Anaknya. Buat juga keluarga di rumah sama kakak yang ada di Pontianak. Sama buat keluarga di rumah. Buat mama di rumah sama adik Aziza di rumah. Buat keluarga semua yang nggak ada tips salam buat pacar atau gebetan ya. Oke, berikut dari wawancara saya dengan salah satu eskul menari yang ada di SMK 3 Balikpapan ini. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke dalam video klip dari See You Again. Tetap di Angkutan Musik. Tarik Mang. Hai Angkuters, kembali lagi di program Angkutan Musik. Nah, di belakang saya ada ekskul dari grup band. Mungkin kita bisa tanya-tanyain dengan salah satu dari personil mereka. Namanya siapa? Ninda. Ya. Ninda cantik banget. Dari kelas berapa? Kelas 12 AP2, sekretaris. Dari kelas sekretaris ya. Mungkin bisa sebutkan nama-nama dan posisi-posisi mereka di bandnya. Oh ya, saya vokalis, nama saya Ninda. Terus ada keyboardisnya namanya Teguh. Terus basisnya namanya Fatur, gitaris pertama Gardion, yang kedua Reno, terus ada drummer Teddy. Ya. Nama bandnya apa ya? Berhubung ini dalam di sekolah, jadi nama bandnya Skaga Band. Skaga Bandnya mungkin SMA 3 mungkin kepanjangannya ya. Awal terbentuk dari band ini gimana? Awal terbentuknya band ini dari festival yang dilaksanakan oleh festival dari antar SMK, yaitu pada bulan Maret kemarin yang FLS 2N. Dan Ninda sendiri sudah berapa lama mengikuti dari band ini? Baru kurang lebih 5 bulanan. Berapa sering sih kalian berlatih? Kalau kita latihan, kalau ada event tuh 2 hari latihan, nanti ada break. Tapi kalau untuk ekskulnya setiap hari Sabtu. Ada gak event terakhir yang mungkin akan kalian ikuti? Kalau event terakhir kemarin ada di BC waktu itu. Tapi cuman berlima aja, nggak berenam. Oke, berikut itu adalah wawancara saya dengan salah satu personil dari grup band Skaga ya. Oh ya, Skaga Band ya. Oke, mungkin kita akhiri aja dari episode Angkutan Musik pada episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya yang mungkin tentunya lebih menarik lagi dan mungkin lebih membuat kalian angkutus penasaran lagi kira-kira tempat-tempat apa aja sih yang mungkin nanti akan kita kunjungi. Tetap saksikan Angkutan Musik setiap hari Minggu dan Selasa pukul 7:30 malam hanya di Balikpapan TV. Angkutan Musik, tarik Mang.